teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang strategi menyelesaikan skripsi dengan cepat. Nah, bagaimana sih strateginya? Langsung aja kita. Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke perpustakaan kampus teman-teman, dan teman-teman bisa biasanya kan di perpus kampus ini kan ada ruangan khusus ya yang dimana berisi kumpulan-kumpulan skripsi tahun sebelumnya. Teman-teman bisa membaca skripsi yang ada di sana, kemudian terutama yang bagian saran, teman-teman bisa membuka untuk mendapatkan ide penelitian yang belum ada, yang disarankan gitu di dalam isi skripsi yang ada di sana. Kemudian di sana juga di bagian saran juga akan dicantumkan kayak penelitian apa yang bisa kita ambil, penelitian apa aja yang belum ada, kemudian yang bisa dijadikan ide penelitian untuk kita gitu. Nah, selain opsi yang teman-teman pergi ke perpus, opsi kedua teman-teman bisa membuka file directory kampus teman-teman atau kampus lainnya. Hanya biasanya untuk file yang skripsi yang di website yang directory kampus ini rata-rata banyak yang dikunci atau kita tidak bisa membuka untuk bab-bab tertentu. Namun yang aku ketahui ada 2 directory kampus yang dimana itu terbuka, yang nggak dikunci, yang bisa kita baca tentang skripsinya yang ada di sana. Yang pertama ada repositori universitas terbuka. Teman-teman bisa cara untuk membuka skripsi yang ada di sana, teman-teman bisa searching di Google dengan menuliskan sembarang judul, misalkan analisis kemampuan apa, ditambah repositori universitas terbuka, atau teman-teman bisa mengetik sembarang judul ditambah kata universitas terbuka. Nanti akan muncul nih skripsi yang ada di universitas terbuka dan judul-judul skripsi lainnya yang bisa kita buka PDF-nya, yang dimana kalau universitas terbuka ini dia full gitu dari bab 1 sampai beres itu dalam satu PDF. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuka repositori ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun untuk tahun yang 2013 ke tahun sebelumnya, jadi 2013, 2012 itu repositori ITB ini membuka gitu ya untuk full PDF skripsinya gitu. Namun untuk yang tahun-tahun terbaru ini ITB enggak, di repositorinya ini hanya tersedia abstraknya saja. Nah, teman-teman bisa melakukan strategi yang pertama ini sebelum bertemu dengan dosen pembimbing. Kenapa, teman-teman? Karena biasanya kan untuk pertemuan pertama dengan dosen pembimbing kan biasanya dosen pembimbing menugaskan kita untuk coba silakan cari referensinya atau baca-baca dulu mau milih tentang apa. Nah, kita pertemuan pertama dengan dosen pembimbing bisa menyingkat waktunya, jadi nggak hanya sampai di situ. Kita bisa bilang nih bahwa kita udah membaca referensi atau skripsi tahun sebelumnya dan kita tertarik akan judul apa gitu. Jadi pertemuan pertama ini nggak hanya sampai pada nggak hanya sampai pada dosen memberikan tugas kayak silakan mencari idenya, tapi kita pertemuan pertama udah dapat ide nih dan udah bisa langsung berkonsultasi atau berbicara dengan dosen tersebut apakah ide kita oke, ataukah dosen kita akan merekomendasikan ide yang lain. Strategi yang kedua yaitu pelajari cara menulis tugas akhir atau tata cara penulisan skripsi, yang dimana ini biasanya di tiap-tiap kampus ini suka ada yang namanya file tata cara penulisan skripsi. Teman-teman bisa searching di Google tata cara penulisan skripsi ditambah nama kampus teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak tersedia, teman-teman bisa melihat dari tata cara penulisan yang kampus lainnya atau tata cara penulisan skripsi dari buku-buku yang ada gitu. Nah, ini penting sekali karena sebelum kita menulis skripsi, tentunya kita harus udah tahu bagaimana tata cara untuk menulis skripsi, sehingga ketika kita melaporkan skripsi kita, dosen nggak merevisi lagi tentang tata cara penulisan, atau kita sudah paham dengan tata cara penulisan, sehingga ketika ditanya oleh dosen, kita udah nggak gagap lagi nih tentang tata cara penulisan skripsi. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu pelajari tentang metode penelitian. Pokoknya buku-buku tentang metode penelitian. Nah, ada 2 pengarang yang dimana buku-buku dari 2 pengarang ini merupakan buku-buku yang bestseller, yaitu yang pertama adalah
buku-bukunya Prof. Dr. Sugiono, dan yang kedua buku-bukunya Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. Nah mungkin sebagian besar teman-teman sudah mengetahui buku ini ya, dua pengarang ini. Nah teman-teman bisa mempelajari tentang metode penelitiannya. Nah adapun buku yang aku pakai gitu ketika aku mengerjakan skripsi adalah dua buku ini yang ada di sini aku tampilkan. Nah dari buku itu, dari hasil aku membaca buku itu, aku menjadi kayak tercerahkan gitu bagaimana untuk bab 1 ini untuk apa sih, isinya apa aja sih, dan kenapa kita harus menulis latar belakang, itu ada gitu dijelaskan di buku itu. Kemudian bagaimana menulis latar belakang, kemudian bab 1, bab 2 hubungannya apa sih, kemudian nanti ke bab 3 kita harus nulis apa, kemudian ada bab 4-nya ada kaitannya dengan bab 1, bab 2, bab 3-nya ini apa nih kaitannya. Nah di situ ada di buku itu dijelaskan, yang dimana buku itu menjelaskannya ini mudah gitu, mudah untuk kita pahami. Kemudian strategi yang keempat itu selain belajar mengerjakan skripsi, pelajari juga tentang karakter dosen pembimbing. Nah ini strategi ini bisa kita terapkan, bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbingnya siapa gitu. Nah aku mau bercerita sedikit tentang dosen pembimbing aku. Jadi aku punya dua dosen pembimbing yang keduanya mempunyai karakter, mempunyai kesibukan, mempunyai karakter dan kesibukannya masing-masing. Nah, Nah, jadi aku punya dua dosen pembimbing yang keduanya mempunyai karakter yang bertolak belakang. Nah, sebagian orang mengenal, sebagian dari teman-teman kampusku mengenal dosenku yang sulit sekali dihubungi karena kesibukan beliau di pasca sarjana. Maksudnya kesibukan beliau di mengajar pasca sarjana. Kemudian aku mempelajari karakter dosen pembimbingku dan bagaimana cara terbaik aku untuk bisa mencari waktu gitu untuk bimbingan dengan beliau gitu, dengan beliau-beliau. Jadi kayak aku menulis jadwal mengajar beliau-beliau ini kapan-kapan aja sih. Kemudian aku kayak berarti jadwal kosong selain mengajarnya ini aku tulis nih kapan-kapannya gitu. Kemudian aku mempelajari karakteristiknya itu seperti ini. Jadi kayak dosen pembimbing aku yang pertama itu karakternya, jadi ciri khasnya yaitu beliau selalu standby di ruangan pukul 6 pagi. Nah kalau dihubungi via chat kadang aku mendapat balasan, kadang juga tidak. Kemudian jarang berada di ruangannya, jadi jarang berada di ruangan beliau. Nah beliau ini pulang pada pukul 12 siang. Nah, beliau senang melawak. Kemudian kalau pas ada jam ngajarnya pasti beliau ada di ruangan beliau 30 menit sebelum jadwal mengajar dan juga 30 menit setelah jadwal mengajar. Nah itu kayak ciri khas dari dosen pembimbing aku yang pertama. Kemudian untuk dosen pembimbing aku yang kedua, beliau sering ada di ruangan, ingin kita ada progres skripsi tiap minggu. Jadi beliau ini udah bilang waktu pas pertemuan pertama bahwa beliau tidak suka kalau mahasiswanya ini jarang bimbingan, kemudian pas udah dekat-dekat deadline wisuda baru aja ngebut gitu. Nah beliau nggak suka seperti itu, beliau inginnya kita ada progres gitu, kalau bisa sebaiknya ini tiap minggu. Jadi aku ini untuk bimbingan ke dosen pembimbing yang kedua ini cukup sering gitu, karena tiap minggunya aku menyetorkan bagaimana progres aku. Kemudian kalau setiap bimbingan untuk dosen pembimbing kedua ini, kalau setiap bimbingan sih menurut aku rasanya kayak di sidang, tapi dari situ ada kayak hikmahnya ya, alhamdulillah ternyata dapat kemudahan gitu. Karena ketika aku bimbingan udah kayak ditanya ini itu, yang ternyata pertanyaannya ini keluar gitu saat sidang gitu. Jadi pas sidang itu jadi kayak udah terlatih, jadi nggak kaget gitu ketika ditanya pertanyaan yang kayak ternyata pertanyaan ini yang keluar gitu saat aku bimbingan. Kemudian dari kedua karakteristik atau kebiasaan kedua dosenku tersebut, hal-hal yang pernah aku lakukan ya, jadi bagaimana cara aku beradaptasi, bagaimana cara aku bisa untuk bimbingan dengan beliau-beliau ini. Yang pertama, untuk dosen pembimbing yang pertama, aku datang bimbingan jam 5:30 pagi. Nah karena jam 5:30 pagi aku kadang bangunnya telat ya, jadi karena bangunnya telat itu aku kayak bangun-bangun
belum mandi udah langsung ya udah pergi ke kampus, yang dimana waktu itu untungnya jarak kosan aku dengan si fakultasnya ini cukup dekat ya, kayak kira-kira cuman berapa ratus meter gitu, jadi bisa untuk jalan kaki langsung gitu, langsung bawa berkas skripsinya langsung datang gitu ke ruangan beliau. Kemudian yang kedua, mempelajari skripsiku dengan betul-betul dan bikin kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, ini persiapan yang aku siapkan ya ketika aku bimbingan dengan dosen kedua aku, karena yang seperti yang aku bilang tadi, dosen pembimbing yang kedua aku ini ketika bimbingan gak cuman yaudah bimbingan diperiksa skripsi kita, tapi kita akan ditanya-tanya tentang isi skripsi kita gitu. Dan dari aku dilatih oleh dosen pembimbing kedua aku ini, jadinya aku benar-benar waktu itu benar-benar hafal gitu dengan skripsi aku, bab 1, bab 2, bab 3, kayak aku bisa menyebutkan gitu waktu itu isi skripsi aku gitu. Kemudian kalau sulit dihubungi, kalau dosen pembimbing aku sulit dihubungi, biasanya aku datang menemui dosen pembimbing aku, kemudian berkomunikasi. Ketika datang ya ke ruangannya, aku menanyakan apakah bisa, jadi kayak bimbingannya bisa kapan, kira-kira Pak Bu, atau pas datang bisa juga langsung bimbingan gitu. Kemudian aku mengganti profil WA aku, foto profil WA aku jadi foto yang sangat jai, maksudnya foto yang formal. Jadi ini lebih agar dosen pembimbing aku lebih cepat, lebih mudah untuk mengenali yang ini yang ngechat siapa nih gitu, yang menghubungi siapa nih gitu, terus anak bimbingannya atau bukan nih yang menghubungi. Kemudian karena dosen pembimbing ke-1 aku ini sulit sekali untuk dihubungi dan jarang sekali gitu untuk bisa bertemu dengan beliau, jadi aku datang bimbingan ke dosen pembimbing 1 ini kayak langsung sekali bimbingan langsung lapor bab 1 sampai bab 3 ditambah dengan instrumennya gitu. Jadi pokoknya ke dosen pembimbing aku yang 1 ini kayak udah bawa banyak progres, karena ya tadi yang aku katakan sulit gitu untuk ketemu dengan beliau gitu. Nah, kemudian aku sebisa mungkin menghindari kesalahan-kesalahan kecil kayak penulisan TA yang baik dan benarnya ini seperti apa gitu aku pelajari, meskipun pada kenyataannya aku masih ada gitu untuk kesalahan dalam penulisan skripsi. Dan strategi berikutnya, jadi ketika skripsi kita nggak ada kemajuan, udah bimbingan dengan dosen tapi nggak ada kemajuan, itu biasakan untuk kita terbuka dan cerita. Jadi kayak waktu itu aku kayak ngobrol gitu ya sama dosen aku, kalau Lisa mampu gitu untuk menyelesaikan skripsi ini di semester ini, Lisa akan berusaha gitu Pak atau Bu. Intinya gimana caranya dosen pembimbing dengan kita itu saling menghargai dan saling bekerja sama menyukseskan skripsi kita, dan mengenainya juga tugas dosen pembimbing dalam membimbing kita gitu. Nah, saat itu aku berusaha untuk memahami kesibukan dosen pembimbing aku, kapan waktu sibuk-sibuk bangetnya beliau-beliau ini nggak aku hubungi biasanya, dan aku hubunginya pun di jam kerja Senin sampai Jumat dengan antara pukul 8 pagi sampai 3 sore, yang dimana itu waktu kerja untuk kampus aku gitu. Nah, meski dosen pembimbing kadang mengechat aku di waktu malam. Nah, kalau misalkan aku yang ada keperluan duluan, aku mengechat di waktu kerja. Jadi mengingat kayak dosen bekerja di jam dan hari itu gitu. Lanjut ke strategi yang berikutnya, yaitu teman-teman perlu untuk membuat kelompok belajar atau teman belajar yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Nah, ini aku bersama teman-teman aku biasanya ketika kesulitan skripsi itu aku bertanya gitu kepada teman-teman aku ini gimana ya, ini maksudnya apa ya. Kemudian kalau misalkan ada revisi dari dosen, aku menanyakan ke teman-teman aku kira-kira ini tulisannya apa ya. Kalau misalkan tulisannya kebaca, terus aku berbicara kepada teman aku kalau dosen aku tuh memberi revisi kayak gini, kira-kira maksudnya apa ya gitu. Dan sama halnya ketika teman-teman aku kesulitan, aku membantu gitu. Jadi kayak kita bareng-bareng gitu menyelesaikan skripsi kita masing-masing. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu gigih menyicil mengerjakan tugas akhir. Nah, kita perlu untuk konsisten atau kayak jangan malas gitu untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi kita, mau itu pokoknya
progresnya ini kalau bisa ada progres gitu setiap harinya. Kalaupun nggak bisa setiap hari, kayak 2 hari, kemudian hari ketiganya libur. Nah, kadang ada kayak beberapa faktor eksternal, misalkan kayak lingkungan sekitar kita yang membuat kita tertunda dalam pengerjaan skripsi kita, misal kayak lagi ada musibah dalam keluarga. Tapi yang pasti kita perlu untuk berusaha untuk beriringan, kayak sambil menyelesaikan permasalahan faktor eksternal sambil kita mengerjakan skripsi. Gak apa-apa walau progresnya itu tidak sebanyak seperti dalam keadaan normal. Intinya semua keberhasilan skripsi kita ini ada di hubungan kita dengan diri kita, jadi kita perlu untuk konsisten. Pokoknya paksakan kalau misalkan kita malas, kalau misalkan kita ada kesulitan, kita bisa berbicara dengan dosen kita, atau bisa berdiskusi dengan teman-teman, atau kita sedikit-sedikit deh membuka skripsi atau buku-buku referensi mengenai skripsi. Kemudian hubungan kita dengan skripsinya tentu ya, jadi kita perlu gitu untuk ada progres setiap harinya dengan skripsi kita. Kemudian hubungan kita dengan dosen, kita jalin kerjasama yang baik dengan beliau, jangan sampai kita menyulitkan beliau gitu. Kemudian dan tak lupa sepanjang mengerjakannya, terus eratkan hubungan kita dengan sang pencipta. Hindari membandingkan progres skripsi kita dengan progres teman-teman kita. Nah, kalau misalkan kita insecure gitu ya melihat teman-teman dari sosmednya atau dari statusnya, wih dia udah sampai bab 3 nih, aku baru sampai bab 1 gitu. Nah, teman-teman bisa untuk meng-hide atau kayak pokoknya jangan sampai story dari teman-teman yang lain itu muncul gitu. Ini untuk diri kita bisa fokus gitu dengan skripsi kita. Pokoknya hindari membandingkan, hindari sesuatu yang bisa memunculkan rasa iri karena kita membandingkan diri kita, skripsi kita, progres skripsi kita dengan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.